Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alberta Meronok Lau dengan NPM 25036 dari Paralel A. Dalam sistem koloid, partikel-partikel yang menyebar memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan medium pendispersinya. Hal ini bertujuan untuk membentuk stabilitas tertentu. Nah, stabilitas ini didukung oleh muatan listrik yang berada di bawah permukaan partikel-partikel koloid. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pengumpalan. Teman-teman, koloid ini sendiri memiliki luas permukaan yang besar. Hal ini dapat mempercepat proses absorpsi terhadap ion atau zat lainnya. Nah, melalui penjelasan inilah yang sekiranya dapat menjelaskan bahwa konsep dari absorpsi sendiri, apa bedanya, mengapa absorpsi itu memiliki ciri kekhasannya sendiri dan sifat yang berbeda dari suspensi atau larutan yang lainnya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan konsep dari koloid itu sendiri. Nah, teman-teman, koloid terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah fase terdispersi, dan yang kedua adalah medium pendispersi. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum apa bedanya fase terdispersi dan medium pendispersi? Sini aku jelasin. Nah, fase terdispersi adalah zat yang tersebar dalam bentuk partikel-partikel kecil, sedangkan medium pendispersi adalah tempat partikel-partikel kecil tersebut menyebar. Nah, untuk ukuran partikel ini sendiri, kisaran sekitar dari 1 sampai 1000 nanometer. Dikarenakan ukurannya yang kecil ini, hal ini menyebabkan partikel koloid dapat menyebar secara menyeluruh dan juga tidak mudah mengendap. Paham belum? Lanjutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Rizky Rahma dan PM 25031010050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian koloid dan jenis-jenis koloid. Koloid sendiri yaitu campuran heterogen yang terdiri dari dua zat, yaitu zat terdispersi dan medium pendispersi. Zat terdispersi adalah zat yang tersebar dalam partikel yang sangat kecil, sedangkan medium pendispersi adalah tempat partikel tersebut tersebar. Ukuran partikel koloid berada di antara 1 sampai 1000 nanometer, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata biasa, melainkan masih bisa menghamburkan cahaya. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu susu, cat, santan, asap, dan kabut. Jenis-jenis koloid dapat dibedakan dari zat yang tersebar dan zat yang menjadi mediumnya. Untuk yang pertama yaitu terdapat aerosol, yaitu koloid dengan medium gas. Contohnya yaitu asap, awan, dan kabut. Yang kedua yaitu sol, dengan zat terdispersi padat dan medium cair. Contohnya yaitu cat, tinta, dan lumpur. Untuk yang ketiga ada emulsi, yaitu koloid dengan zat terdispersi cair dan medium cair. Contohnya adalah susu, santan, dan mayones. Yang ketiga yaitu buih, adalah koloid dengan zat yang terdispersi gas dan medium cair. Contohnya yaitu busa sabun dan busa pada minuman. Yang kelima yaitu gel, adalah koloid dengan zat terdispersi cair dan medium padat, yaitu agar-agar, jelly, dan gel rambut. Sebagai penutup yaitu dapat disimpulkan bahwa koloid itu campuran nitrogen dengan partikel berukuran sangat kecil, dan koloid memiliki beberapa jenis seperti aerosol, sol, emulsi, buih, dan gel. Ya, baik. Melanjutkan pembahasan selanjutnya dari rekan saya sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Fahmi Riansyah Nasution dengan NPM 250310038. Kalau di pembahasan sebelumnya ataupun di segmen sebelumnya kita sudah mengetahui apa sih pengertian dari sistem koloid, bagaimana sistem koloid itu bisa berjalan, jenis-jenis dari sistem koloid itu bisa berjalan. Nah, pada kali ini kita akan coba lebih mengenal ataupun coba lebih mendalam mengetahui tentang sifat-sifat ataupun jenis-jenis dan ataupun contoh-contoh pengaplikasian dari sistem koloid itu sendiri. Sifat-sifat dari sistem koloid itu sangat dipengaruhi oleh struktur maupun wujud dari ukuran partikel pada sistem koloid itu sendiri, di mana ada beberapa sifat yang sangat dipengaruhi oleh
bentuk-bentuk yang sudah saya sebutkan pada poin-poin sebelumnya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan coba mengulik ataupun membahas mengenai beberapa poin yang terkait dengan sifat-sifat dari sistem koloid. Nah, yang pertama, di dalam sifat sistem koloid kita mengenal sebuah istilah ataupun sebuah efek, lebih dikenalnya ya. Ada sebuah efek yang dikenal dengan efek Tyndall atau efek Tyndall. Simpelnya, efek Tyndall ini bekerja ketika sebuah partikel dalam sistem koloid berukuran lebih besar sehingga apabila dipantulkan dengan sebuah cahaya, maka cahaya tersebut akan memancarkan cahaya beserta dengan wujud dari partikel itu sendiri. Contoh paling simpelnya untuk bisa memvisualisasikan ataupun membayangkan tentang fenomena ini dapat kita lihat ataupun dapat kita rasakan ketika kita sedang berada pada suatu ruangan yang dimana ruangan ini berdebu. Tapi ketika kita sedang membuka sebuah jendela ya, atau sedang menyingkap sebuah penerangan atau pencahayaan, maka akan terlihat debu ataupun partikel-partikel yang berada di dalam ruangan tersebut. Padahal dalam dasarnya efek Tyndall itu, bukan efek Tyndall, tapi cahaya itu dapat terlihat tanpa harus melihat ataupun memantulkan dengan partikel yang ada di sekitarnya. Kita sama-sama tahu kalau misal ada wujud ataupun bentuk warna yang cerah di sekitar lingkungan, maka bisa kita tandai bahwasanya ada cahaya yang berada di sekitar lingkungan kita. Nah, tapi disinilah uniknya efek Tyndall itu bekerja, di mana efek ini bekerja ketika ada sebuah partikel yang berukuran cukup besar sehingga apabila terkena oleh cahaya maka partikel ini akan terlihat, atau dalam istilah yang lebih ilmiah disebut dengan penghamburan cahaya. Oleh karena itu, sistem koloid mempelajari tentang hal itu, yaitu efek Tyndall. Selanjutnya, kalau kita sudah berbicara mengenai efek Tyndall, di mana ada kesinambungan atau hubungan antara sebuah ukuran partikel dalam sistem koloid dengan hamburan dari cahaya yang ada di lingkungan, maka tidak etis sepertinya kalau kita tidak membahas seperti apa sih pergerakan dari ukuran partikel ini sendiri. Yang dinamakan sebagai sistem koloid itu pergerakan itu seperti apa? Bahwasanya kita akan selalu mengetahui bahwa di dalam sifat sistem koloid terdapat sebuah gerak yang mencirikan bahwasanya partikel ini merupakan jenis dari sistem koloid. Geraknya disebut dengan gerak Brown atau Brown motion, di mana dalam gerak Brown ini kita akan sama-sama melihat bahwasanya ada sebuah partikel yang dia memiliki kemampuan untuk bisa bergerak secara acak pada suatu situasi, pada suatu medium pendispersi ataupun medium yang bisa mewadahi suatu sistem koloid itu bisa terjadi ataupun dan lain sebagainya. Di mana dalam sifat ini kita akan sama-sama ketahui bahwasanya partikel itu bisa bergerak secara acak di dalam suatu buah medium pendispersi ataupun sebuah wadah. Simpelnya ataupun contoh umum dari perjalanan gerak motion ataupun motion Brown ini dapat kita lihat pada fenomena yang terjadi pada lemak di dalam sebuah susu. Susu kan warnanya putih, kita sama-sama tahu, dan bisa dilihat dengan dicirikan secara visual oleh mata kosong. Kita sama-sama tahu bahwa susu warnanya putih. Nah, tapi ada partikel-partikel tertentu di dalam susu yang sebenarnya mereka itu berjumlah sangat banyak, tapi kita tidak dapat lihat. Dan partikel ini bergerak, by the way, bergerak dengan acak ataupun dengan cara yang sangat bebas di dalam sebuah medium dispersi ataupun zat larutnya. Dan dalam hal ini, lemak-lemak atau lipid yang berada di dalam susu itu bergerak secara acak dan bebas. Nah, sehingga menjadikan bahwasanya analogi ini merupakan sifat dari sistem koloid, di mana akan terjadi sebuah gerak bebas yang dinamakan dengan gerak Brown ataupun Brown motion. Efek Tyndall, gerak Brown merupakan contoh-contoh sifat dari sistem koloid yang dapat dicirikan ataupun dianalogikan untuk bisa memberitahukan kepada banyak orang untuk mengenali bahwasanya ini adalah sistem koloid. Ini merupakan jenis ataupun partikel yang termasuk dalam medium pendispersi dari sistem koloid. Nah, berbicara tentang efek Tyndall, berbicara tentang gerak Brown, maka kita juga akan berbicara tentang bagaimana sih sistem permukaan dari
zat ini itu bisa bekerja ataupun sistem ini dapat bekerja. Nah, ada sebuah istilah yang dikenal dengan adsorption. Ya, pakai AD ya, bukan AB. Adsorption. Dalam hal ini, sistem koloid punya kecenderungan ataupun punya kemampuan untuk bisa menarik ataupun mengikat sebuah molekul maupun partikel di dalam permukaannya. Mana dalam hal ini kita akan sama-sama melihat bahwasanya ada kemampuan dari sistem koloid untuk bisa memikat ataupun menarik sebuah partikel sehingga partikel-partikel ini nantinya dapat terlihat di dalam permukaan ataupun di atas permukaan dari zat-zat tersebut. Nah, contoh paling simpel adalah ketika kita coba untuk bisa melihat fenomena di mana kita coba untuk bisa membersihkan ataupun melihat bahwasanya arang aktif itu dapat menyerap karbon-karbon yang ada di dalam sekitarnya. Nah, ketika kita meletakkan sebuah arang ataupun karbon aktif di atas sebuah permukaan cairan, maka dalam hal ini kita akan melihat bahwasanya ada arang-arang yang terjebak di dalam permukaan dari sebuah cairan. Nah, arang-arang yang terjebak dalam permukaan cairan ini ataupun karbon aktif yang terjebak dalam permukaan ini merupakan contoh dari sistem koloid di mana adanya peristiwa adsorption, di mana ada peristiwa pemikatan molekul maupun penarikan molekul di atas permukaan sebuah cairan ataupun solvent. Nah, sehingga kita dapat bisa melihat nih bahwasanya sistem koloid yang dikatakan merupakan titik tengah dari sebuah larutan maupun dari campuran. Ada contoh yang bisa kita lihat bahwasanya di atas permukaan bisa mengikat ataupun memikat sebuah unsur maupun partikel. Sehingga dapat dicirikan bahwasanya hal ini merupakan jenis dari sistem koloid ataupun sifat dari sistem koloid. Lalu sistem koloid juga punya sifat terkhusus di dalam membahas tentang muatan elektrikal. Nah, yang paling menarik, muatan elektrikal ataupun elektronegativitas, muatan dari sistem ini itu tersebar di seluruh permukaan, di atas permukaannya. Sehingga ciri yang paling dapat terlihat adalah ketika kita sedang melihat sebuah larutan ataupun ketika kita sedang melihat sebuah campuran yang dijadikan dengan sistem koloid ataupun merupakan jenis dari sistem koloid, kita dapat membedakan bahwasanya jenis ini itu ternyata punya elektronegativitas yang seimbang ataupun stabil. Dimana dalam hal ini kita melihat ciri stabil ini dapat dikatakan stabil karena ada muatan negatif, ada muatan positif, dan juga ada neutron di situ. Dimana kita sama-sama tahu bahwasanya ketika ada sebuah unsur ataupun muatan yang memiliki ciri yang sama di dalam sebuah larutan, maka akan menyebabkan penolakan. Dimana penolakan ini pada akhirnya akan membentuk sebuah gumpalan, sehingga dapat dicirikan bahwasanya bentuk ini merupakan contoh dari sistem koloid. Dan sifat yang terakhir dari sistem koloid, di mana dia punya kecenderungan untuk melakukan penggumpalan ataupun koagulasi. Dalam koagulasi kita sama-sama kenal bahwasanya ada sebuah zat yang memiliki kemampuan untuk bisa berkumpul ataupun mengumpulkan sistemnya sehingga bisa menjadi sebuah satu kesatuan. Di mana dalam sistem koloid ada kecenderungan untuk bisa melakukan koagulasi atau pengumpulan tersebut, penggumpalan tersebut. Yang tentunya didukung juga oleh sifat dari zat tersebut ataupun dari medium dan dispersinya ataupun dari hal-hal yang mempengaruhi, sehingga menjadi faktor-faktor untuk bisa menyebabkan sistem koloid itu dapat terjadi. Oleh karena itu, masih banyak sekali sifat-sifat dari sistem koloid yang perlu kita kenal dan juga dapat kita pahami secara lebih mendalam. Tapi dalam bahasa lainnya kita akan coba mengenal mengenai tentang jenis ataupun struktur dari sistem koloid itu sendiri.